wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kami di sini dari kelompok Biologi Manima Bogor ingin melakukan sebuah penelitian yang bertemakan pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau tumbuhan pada media gelap dan terang. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui faktor eksternal dari pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tersebut. Oke, langsung aja yuk simak videonya. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok Biologi Manlima Bogor ingin mempresentasikan praktikum tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tujuan dari presentasi kami kali ini adalah untuk mengetahui faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Alat dan bahan: gelas aqua bekas yang sudah diberi label, kapas yang sudah dibasahi, kacang hijau yang sudah direndam semalaman, kacang tanah yang sudah direndam semalaman, biji jagung yang sudah direndam semalaman. Langkah-langkah pembuatan: masukkan kapas yang sudah dibasahi ke masing-masing gelas. Masukkan 2 biji kacang hijau, 2 biji kacang tanah, dan 2 biji jagung pada masing-masing gelas yang sudah diberi kapas basah. Pastikan ada jarak antar masing-masing kacang-kacangan. Letakkan gelas A1, B1, C1 pada tempat gelap. Letakkan gelas A1, B1, C1 pada tempat gelap. Lalu letakkan gelas A2, B2, dan C2 pada tempat yang terang. Oke. Baik, sekarang kita memasuki segmen pembahasan. Bisa dilihat di sini ada beberapa pertumbuhan dan perkembangan dari hari pertama hingga hari ke-6. Di sini ada gelas A1, B1, dan C1 itu kita letakkan di tempat yang gelap. Dan di sini ada A2, B2, dan C3 itu kita letakkan di tempat yang terang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Ini ada gelas A1 dan ini ada gelas A2. Di masing-masing gelas ini kita taruh bibit dari kacang hijau. Di gelas A1 ini kita taruh di tempat yang gelap dan A2 ini kita taruh di tempat yang terang. Bisa dilihat di sini pertumbuhannya. Yang A1 itu batangnya dia lebih layu
dan warnanya lebih pucat, putih pucat gitu. Dan untuk gelas A2 dia batangnya dia lebih kuat karena dia terkena matahari langsung, cahaya matahari, dan warna batangnya itu hijau dan daunnya terlihat daunnya tuh kayak tumbuh seperti daun pada umumnya. Nah, warnanya warna hijau. Selanjutnya di gelas B1 dan gelas B2, masing-masing di gelasnya terdapat biji kacang tanah. Yang B1 diletakkan di tempat yang gelap dan B2 diletakkan di tempat yang terang. Dapat dilihat perbedaannya di ukuran kacang tanahnya. B1 yang diletakkan di tempat gelap terlihat lebih pendek daripada gelas B2 yang diletakkan di tempat yang terang. Ya. Selanjutnya kita beralih ke bibit tanaman jagung. Bibit ini diletakkan di gelas C1 dan gelas C2. Gelas C1 diletakkan di tempat gelap dan gelas C2 diletakkan di tempat terang. Bisa kalian lihat, gelas bibit yang ditaruh di gelas C1 ini terlihat batangnya lebih kayu, dan jika bibit yang diletakkan di tempat terang atau gelas C1 batangnya lebih kokoh dan daunnya lebih berwarna hijau, sedangkan C1 yang diletakkan di tempat gelap daunnya berwarna kuning. Sudah disebutkan atau sudah dijelaskan tentang perbandingan atau perbedaan dari A1, B1, C1 dan juga A2, B2 dan C2. Sekarang kita masuk ke faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang kita teliti. Faktor apa sih yang menyebabkan tumbuhan ini atau si tanaman ini di tempat terang atau tempat gelap ini pertumbuhannya berbeda? Apa sih yang menyebabkan pertumbuhan di tempat gelap ini lebih tinggi pertumbuhannya dibandingkan di tempat terang? Ada satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu faktor dari hormon. Nah, hormon di sini meliputi ada hormon auksin dan juga hormon giberelin. Nah, pertama hormon auksin. Hormon auksin itu apa sih? Jadi auksin itu tuh adalah zat hormon tumbuhan yang bisa kita temukan pada ujung batang, akar, dan pembentukan bunga. Di sini hormon auksin itu berperan penting dalam pertumbuhan tumbuhan. Lanjut ke fungsinya, fungsi dari hormon auksin di sini yaitu untuk membantu mempercepat dalam proses pertumbuhan, baik itu pertumbuhan akar maupun pertumbuhan batang. Itu tadi penjelasan dari hormon auksin. Apa itu hormon auksin dan juga fungsi dari hormon auksin itu sendiri. Sekarang kita beralih kepada hormon giberelin. Nah, hormon giberelin itu apa sih? Hormon giberelin merupakan suatu hormon yang dapat merangsang rangsangan pertumbuhan bunga dan tumbuh bersama. Fungsi giberelin sendiri yaitu pemutaran bunga dan buah serta memacu atau merangsang pertumbuhan meristem sekunder yang menyebabkan pembengkakan atau pembesaran pada batang. Nah, itu dia dan penjelasan dari hormon giberelin itu sendiri. Sekarang, mari kita perjelas kembali apa yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan di tempat terang dan di tempat gelap itu berbeda. Pertanyaannya, kenapa lebih cepat pertumbuhan suatu tanaman tingginya itu lebih cepat di tempat gelap? Karena itu dipengaruhi oleh hormon auksin. Nah, harus diketahui, jika kalau misalkan auksin itu, jika di tempat gelap, itu hormonnya itu akan memproduksi lebih banyak hormon auksin dibanding di tempat terang. Simpelnya gini, kalau di tempat terang hormon auksinnya itu mati, di tempat gelap hormon auksinnya hidup. Ada juga suatu kondisi atau suatu peristiwa yang menyebabkan daun ini, yang daun yang tadinya terang, ya apa, ditaruh di tempat terang. Setelah ditaruh di tempat gelap, misalkan ini di tempat gelap nih, sebelah kiri saya tempat gelap. Nah, sebelah kanan saya di tempat terang. Nanti daun ini, pucuknya ini akan membelok mengikuti arah cahaya matahari. Itu penyebabnya juga dari hormon auksin. Setelah itu, dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan dari hari pertama hingga hari ke-6, bisa dilihat pertumbuhan dari kacang hijau itu grafiknya seperti ini. Nah, grafiknya itu dari hari pertama hingga hari ke-6 itu terus meningkat. Hari pertama segini, hari ke-6 terus meningkat. Jadi dia itu lebih terangsang atau lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan kacang tanah lambat. Dari hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu lambat. Kalau jagung itu hampir sama seperti kacang hijau, tapi lambat sedikit dia. Grafiknya juga seperti ini.
bisa dilihat. Baik teman-teman, sebelum kalian masuk ke kesimpulan, saya akan memberikan saran dulu kepada kalian yang ingin melakukan sebuah penelitian atau percobaan. Lakukanlah beberapa percobaan, jangan hanya satu percobaan. Karena di video ini juga kami melakukan beberapa percobaan sampai berhasil. Terima kasih. Baiklah teman-teman, setelah kalian menyimak pembahasan kami sebelumnya, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Tentunya kalau kalian mengamati ada yang tadi pembahasan kita, kalau kita melihat pertumbuhan bibit-bibit ini di dalam hal tinggi, pasti kalian akan melihat perbedaannya di bagian yang tempat gelap. Di tempat gelap ini tuh pertumbuhan tingginya lebih cepat. Lihat dari ini ya, bibit dari kacang hijau. Lalu kalau dalam hal pertumbuhan dan perkembangan, tentunya kalian bisa nilai sendiri di mana yang tempatnya apa yang lebih cepat tumbuh dan berkembang, yaitu di tempat yang gelap. Wah, tempat terang. Nah, di tempat terang ini terlihat kan kalau lihat batangnya lebih kuat, lebih kokoh, semuanya juga gini ya. Akarnya juga termasuk yang lebih kuat. Ya mungkin karena akarnya kuat ini jadinya tumbuhnya lebih naik, lebih tingginya tuh nggak layu ke sampai, karena terdapat hormon giberelin dan meristemnya aktif ya kalau di tempat yang terang. Sedangkan di tempat yang gelap dia tuh hormon yang aktifnya itu hanya hormon auksin. Meristem primernya juga aktif. Kalau meristem sekundernya itu nggak terlalu aktif karena batangnya nggak terlalu kokoh dan juga nggak terlalu melebar. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur dan juga mendapatkan ilmu atau pengetahuan dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene check. Yang B1 ini diletakkan di tempat yang gelap, dan B2 ini diletakkan di tempat yang terang. Oke guys, dibandingkan di tempat gelap. Nah, apa sih?